semuanya, perkenalkan nama saya Laura Sana NIM 1.04/2021-0076. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen di Kupang, semester 6, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video layanan bimbingan Paskah. Selamat menyaksikan. Tiga. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Amin. Ibu juga apa kabar? Puji syukur Ibu baik. Amin. Oke, semoga dong orang semangat. Tadi ada pelajaran. Ada Ibu. Iya, sama Ibu juga kurang ahli dalam bidang matematika. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua ya. Ya Ibu. Oke, jadi sebelum melanjutkan materi yang kedua, kita berdoa dulu ya. Kegiatan kita ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan ada yang mau pimpin kita untuk menyanyi kok satu lagu? Saya Oke, lagu apa? gimana saya di sini senang di sana senang. Oh, semua berdiri satu berdiri. Harus dengan gerakan. 1, 2, 3. Di Sini senang, di sana senang, di mana itu senang, di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Terima kasih Adi, silakan kembali. Oke, karena tadi sudah ada teman kita yang bernyanyi. Sekarang itu akan memimpin kita untuk satu hati dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi ibu akan absen ya. Semoga ini hari semua hadir ya. Tidak ada yang alpa. Ya, Satu yang alfa. siapa itu? Randi. Astaga. Sofi. Nanti anak SD bisa minum Sofi. Astaga. Oke. Nom kita Nesi, Rinda Mantan, Ada Ibu. Dede Yohanes Mohar, Bin Silasa, Desiana Ganepe, Ada Ibu. Pandi Ringan Tolopar. Ada. Nanti kalau ketemu tolong bilang minggu depan aja deh. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang kedua. Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama, apa itu kesadaran gender dan konsep gender, dan yang kedua, perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Yang ketiga, kita akan belajar tentang konsep gender. Biar adik-adik dong, jangan salah paham tentang gender dan ada pengetahuan tentang ini. Oke, jadi manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikannya masing-masing. Tetapi keduanya diciptakan Tuhan sebagai putra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, dan kita harus menyadari bahwa kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki
sedangkan rencana Tuhan itu iri. Nah, oleh karena itu pantasnya kita untuk selalu bersyukur dan sikap syukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan sikap berteman. Jadi berteman itu tidak memandang saya harus berteman kalau perempuan ya dengan perempuan, laki-laki ya dengan laki-laki saja. Jadi berteman itu umum, bisa berteman dengan laki-laki, bisa berteman dengan perempuan. Terus bekerja sama dan saling mengasihi. Jadi tidak boleh saling membuli, harus saling mengasihi. Kemudian harus saling mengasihi itu tidak memandang mengasihi dengan perempuan atau laki-laki. Jadi D itu umum, harus saling mengasihi. Kemudian ibu akan membagi kelompok untuk kalian semua untuk berdiskusi. Jadi ibu akan membagi 2 kelompok saja ya. Oke, baik. Jadi kelompok yang pertama dari Kak Nungki dan Kak Linda, ini kelompok pertama ya. Dan selanjutnya karena ini ganjil, jumlahnya ganjil, jadi itu 3 orangnya kelompok 2 bisa diterima. Oke, lanjut. Yang kelompok pertama tolong tuliskan pertanyaan. Kelompok yang pertama itu tolong cari contoh gender. Kelompok yang kedua tolong cari bunyi pertanyaannya perbedaan contoh gender dan jenis kelamin. Oke, jadi ibu akan mengasih waktu untuk kalian berdiskusi. Setelah menemukan jawaban, silakan angkat tangan agar ibu memberikan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 ini. Kelompok 2 silakan. Baik, ibu pertanyaannya tadi diberikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Di sini saya akan menjelaskan konsep gender dan jenis kelamin sering digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Di sini ada beberapa. Di sini yang pertama itu jenis kelamin atau biasa disebut organ begitu. Menyangkut pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor seperti kromosom. Laki-laki memiliki kromosom XY, sedangkan perempuan memiliki kromosom XY. Maupun laki-laki memiliki kadar yang lebih tinggi, sedangkan perempuan memiliki kadar estrogen yang lebih rendah. Jenis kelamin biasanya ditentukan saat lahir berdasarkan penampakan fisik dan organ reproduksi. Gender di sini mengacu pada peran tanggung jawab, perilaku dan identitas yang dikonstruksikan secara sosial yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Sosial ini bervariasi di setiap budaya dan waktu. Contohnya, di beberapa budaya laki-laki diharapkan menjadi kuat dan tegas, sedangkan perempuan diharapkan menjadi lemah, lembut dan penurut. Di budaya lain, pembagian peran gender memiliki lebih kelihatan. Konsep gender dapat berubah seiring waktu. Baik ibu, yang ini saya. Baik, bagus sekali kelompok 2. Terima kasih. Ayo, satu contoh gender. Iya. Pertama, kesamaan gaji untuk perempuan dan pria dalam pekerjaan yang sama. Yang kedua, tidak ada toleransi untuk pelecehan seksual, baik itu yang dialami perempuan maupun pria. Yang ketiga, perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin atau berpartisipasi dalam politik. Yang kelima,
pria diperbolehkan mengekspresikan perasaannya sebagaimana yang dia laki. Oke, bagus. Kita dari bos kelompok satu dan dua. Bagus sekali tadi yang sudah adik-adik sampaikan itu semuanya sangat bagus. Nah, ini kita terima kasih. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit. Bisa kok? Bisa. Oke, baik. Jadi ibu akan menjelaskan tentang perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Nah, gender itu menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau bentukan masyarakat. Nah, sebagai konsekuensi dari kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja, sedangkan peran perempuan itu hanya bertanggung jawab di bagian rumah tangga. Itu jika kita lihat dari konsep perbedaan konsep gender pada masyarakat. Jadi yang laki-laki itu nanti dia yang bekerja, perempuan dia di rumah tangga. Itu jika kita lihat dari pemahaman atau penilaian masyarakat. Kemudian jenis kelamin menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan. Tentunya laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin biologisnya itu beda-beda, jadi tidak sama. Nah, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi. Nah, sebagai konsekuensi dari fungsi alat reproduksi, maka perempuan mempunyai reproduksi seperti untuk saudara-saudara perempuan yang sekarang ini masih di bawah umur sebesar ketika dewasa atau adik-adik sudah remaja. Untuk remaja putri kalian akan mengalami yang namanya menstruasi, akan hamil dan melahirkan jika sudah menikah. Namun untuk laki-laki akan mengalami yang namanya setelah sudah remaja dan dewasa akan mengalami pubertas seperti mimpi basah, dan setelah dewasa kalian juga akan menikah, mempunyai anak dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kira-kira begitu perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Apakah adik-adik semua dapat memahaminya? Terima kasih tidak usah paham itu. Oke, baik. Kemudian tentang contoh gender. Jadi adik-adik, contoh gender dapat kita lihat contoh gender ya, seperti laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan pasti memiliki rambut yang panjang, terus perempuan memiliki rambut yang panjang, terus untuk pakaiannya pasti lebih dominan daripada rok. Sedangkan laki-laki rambutnya harus digunting, jadi ketika rambutnya panjang, orang tua akan membawa kalian atau ada orang tua yang gunting sendiri rambut anak mereka. Itu perbedaan sederhana yang dapat kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Jadi jika adik-adik melihat ada orang yang rambutnya panjang, berarti itu dia perempuan, cantik itu perempuan. Kalau rambutnya pendek dan ganteng berarti itu laki-laki. Paham toh? Paham dulu. Oke, baik. Jadi mungkin hanya itu saja materi yang hari ini dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap materi ini dapat berguna, menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bertemu di minggu depan lagi dengan topik yang berbeda. Jadi minggu depan semua hadir karena Ibu mengambil mata pelajaran di konsep ini satu kali pertemuan. Jadi kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum mengakhiri, ada yang bertanya atau menyampaikan?
Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih kami sudah mendengarkan Ibu dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita